Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, masuk ke tanggal 8, sekarang tanggal 8 Sya'ban. Kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan apa yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sampai saking banyaknya puasa beliau, kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan Rasulullah terkadang itu sangat banyak berbuka di dalam hari-harinya sampai kita mengatakan beliau itu sangat jarang berpuasa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa Ramadan." Dan saya tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan full penuh kecuali di bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya paling banyak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan di bawah dari bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban." Termasuk dari bulan-bulan yang paling banyak dan paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa yaitu di bulan Sya'ban. Thumma yasiluhu bi Ramadan. Kemudian beliau sambung dengan puasa di bulan Ramadan, walaupun tentu hukumnya berbeda. Di bulan Sya'ban puasanya adalah puasa sunnah, di bulan Ramadan puasanya adalah puasa wajib. Dan ini menunjukkan bahwasanya termasuk perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban yaitu dengan memperbanyak puasa. Sehingga ini anjuran bagi kita untuk perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Terlebih-lebih bagi mereka-mereka yang masih memiliki hutang di bulan Ramadan. Maka jangan sampai bertemu dengan bulan Ramadan kecuali hutang-hutangnya telah terselesaikan. Sehingga di akhir-akhir, di hari-hari ini, sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, diupayakan bahwa puasa yang menjadi hutang dia, yang ketika dia hutang tersebut karena uzur, karena safar, karena sakit, maka boleh baginya untuk berbuka di bulan Ramadan di siang hari. Akan tapi apabila tidak ada uzur kemudian berbuka, maka tidak ada peluang baginya untuk membayar apa yang telah ia lalaikan di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini pun pernah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya siyamu fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya saya memiliki hutang di bulan Ramadan, maka saya tidak mampu membayar hutang tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di akhir-akhir di bulan Sya'ban. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati engkau berpuasa dalam satu bulan seperti engkau memperhatikan puasa tersebut di bulan Sya'ban.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Itu adalah bulan Sya'ban ini bulan yang terjepit dengan 2 bulan yang memiliki keutamaan sesudah dan sebelumnya. Sebelum dari bulan Sya'ban yaitu bulan Rajab, yang manusia bersemangat untuk beribadah karena bulan ini termasuk dari bulan haram, bulan Rajab. Adapun ketika sampai di bulan Sya'ban, terkadang sebagian orang itu kelelahan dari bulan Sya'ban. Tenaganya mereka simpan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Lebih-lebih gaung bulan Ramadan sudah ada di telinga dia. Sehingga di bulan Sya'ban lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kenapa beliau memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Karena bulan tersebut adalah bulan yang manusia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ikhlas dan tuntunannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ibadah tersebut ia lakukan di waktu manusia lalai untuk beribadah kepada Allah, maka memiliki keutamaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh ringannya adalah ketika seorang masuk pasar. Ketika masuk pasar kemudian berzikir, dengan zikir doa masuk pasar, maka fadilahnya adalah fadilah yang besar. 1 juta kebaikan Allah catatkan dan 1 juta kesalahan Allah hapus darinya. Padahal doa tersebut sangatlah ringan untuk dibacakan. Tidak sampai 7 detik, 6 detik, maka selesai dari doa masuk pasar. Akan tapi di waktu seseorang masuk pasar, maka perhatian dia itu sangatlah nampak untuk apa yang ia beli. Lebih-lebih dia masuk di tempat tersebut lebih dominan maksiat kepada Allah daripada orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga termasuk dari tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Abghadul biladi ilallahi aswaquha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala tidak suka adalah pasar, karena di dalamnya manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban ini amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya berharap ketika saya bertemu ketika amalan saya diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, saya berharap bahwasanya saya dalam keadaan berpuasa, sehingga melakukan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan saya ditunjukkan dan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat.